Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 30 Juni 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI, Nofran Fadil Akbar meminta Rektorat Perguruan Tinggi tak menjadi alat pemerintah untuk membungkam gerakan mahasiswa. Hal itu ia sampaikan untuk mendukung BEM UI yang dipanggil Rektorat karena mengkritik Presiden Joko Widodo sebagai the king of lip service. Ia menyampaikan jangan sampai Rektorat atau kampus dijadikan alat oleh pemerintah untuk membungkam gerakan mahasiswa. Fadil berharap rektor dan pejabat kampus UI melihat sikap BEM UI tersebut semata-mata sebagai bentuk kritik. Terlebih, BEM UI sudah memiliki kajian ilmiah sehingga menyimpulkan hal demikian. Menurutnya, sikap BEM UI ini merupakan bentuk ekspresi dalam menyatakan pendapat yang dilindungi oleh konstitusi. Lantas, apakah hari ini tengah terjadi budaya pembungkaman daya kritis mahasiswa di kampus-kampus tertentu oleh rezim melalui rektorat? Lalu bagaimana cara dan pendekatan dari universitas untuk membungkam gerakan mahasiswa? Bagaimana upaya konkret untuk solidasi, maksud kami solidisasi gerakan mahasiswa, serta lalu kemana arah perjuangan yang seharusnya dituju? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat kebijakan publik, Dr. Enfaki Syarif, MSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, Bung Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini Bung Nasrul? Alhamdulillah sehat Mas Aziz. Baik Bung, terkait dengan peristiwa yang cukup viral beberapa hari ini ya, dalam pandangan Anda ini Bung, imbas dari kritik kepada Presiden ini berujung sejumlah pengurus BEM UI ini kemudian dipanggil rektorat buntut dari kritik tersebut. Nah, apakah ini indikasi kampus hendak mematikan daya kritis mahasiswa atau bagaimana ini Bung, menurut tanggapan Anda ini? Ya, kalau kita bicara tentang kebebasan akademik di perguruan tinggi di Indonesia, jaminan dan dasar hukum kebebasan akademik itu jelas ada secara konstitusional, yaitu di Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan akademik, UNESCO sudah menyatakan juga kebebasan akademik itu merupakan tiang penyanggah kehidupan perguruan tinggi. Jadi kebebasan akademik sebagaimana yang disebutkan oleh UNESCO adalah kebebasan di dalam mengajar, di dalam berdiskusi, serta kebebasan dalam meneliti, menyebarluaskan, dan menerbitkan hasil riset. Jadi kalau di jaminan dasar hukum kebebasan akademik di Undang-Undang 45 itu juga disebutkan juga pada pasal 31 itu, ayat 5. Jadi disebutkan bahwa pemerintah diwajibkan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persatuan bangsa untuk memajukan peradaban. Dan usaha untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidaklah mungkin untuk terrealisasi tanpa memberikan otonomi bagi lembaga yang diberikan tugas. Maka dalam hal ini lembaga riset serta perguruan tinggi. Maka penjelasan mengenai otonomi tersebut itu kemudian tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Tepatnya pada pasal 8. Di ayat 1 itu dia menyebutkan bahwa di dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Kemudian dilanjutkan pada pasal 8 ayat 3 menyebutkan bahwa kebebasan akademik merupakan tanggung jawab setiap sivitas akademika dan wajib dilindungi oleh pimpinan perguruan tinggi. Maka perlu digarisbawahi dalam ayat tersebut telah disebutkan bahwa kebebasan akademik merupakan sesuatu yang perlu dilindungi oleh pimpinan perguruan tinggi. Dalam artian apa?
bahwa jika terdapat pelanggaran terhadap kebebasan ini, maka pimpinan perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk melindunginya. Kalau kemudian kita lihat pasal 13 ayat 3-nya secara tegas disebutkan bahwa mahasiswa adalah memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia, serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademis. Ini pijakan dasar hukumnya, Mas Aziz. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di BEM UI, maka seharusnya kemudian rektor juga melihat ini. Jangan kemudian rektor menjadi kepanjangan dari oligarki. Jadi kalau bahasa saya itu ada oligarki. Karena bentuk kebebasan akademik itu macam-macam. Jadi selama mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian ada hasil riset, tapi kemudian tidak boleh melanggar etika akademik. Tentu yang dimaksud dengan etika akademik dalam hal ini harus menjunjung tinggi nilai-nilai yang disebutkan Pancasila, termasuk ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya dan sebagainya. Demikian, Mas Aziz. Ya, baik Bung. Terus kemudian dalam pendapat Anda ini, apakah Rektorat UI ini telah gagal, maksud kami telah gagal merevitalisasi dunia perguruan tinggi jika menganggap sikap yang dilakukan oleh BEM UI dengan menjuluki Jokowi the King of Lip Service adalah sebagai sebuah pelanggaran ini, Bung? Jadi kalau kita lihat konteksnya adalah mengkritik, dan mahasiswa harusnya perguruan tinggi adalah sebagai moral force, harusnya kemudian memberikan kritik yang membangun. Tentu BEM UI ketika mengkritik itu ada analisa, ada riset. Seharusnya kemudian pemimpin mestinya harus membuka diri. Nah, tapi ini kalau kemudian sekarang ini terjadi misalnya tidak hanya di UI, teman-teman sekalian, sejak tahun 2019 misalnya, Kaukus untuk Kebebasan Akademik Indonesia menilai Indonesia belum sepenuhnya melindungi kebebasan akademik di kampus. Ya, beberapa waktu yang lalu misalnya ketika di UGM ya, masih ingat mungkin ketika UGM melakukan seminar ya tentang persoalan pemberhentian presiden. Pemberhentian presiden. Ya, ditinjau dari sistem ketatanegaraan itu juga terjadi. Bahkan kemudian ada tekanan, ada ancaman ya dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa itu ternyata berulang terus gitu ya, termasuk di universitas misalnya Halo Oleho ya, dalam aksi Randi dan Yusuf dalam aksi reformasi di korupsi ya di Kendari, Sulawesi Tengah. Kemudian masih banyak peristiwa lainnya termasuk pembubaran pers mahasiswa dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa kebebasan akademik masih menjadi barang mahal ya, menjadi barang mahal bagi para akademisi di Indonesia. Seharusnya kemudian pemerintah, kampus dan masyarakat tadi sudah saya sampaikan dasar hukumnya ya, pijakan hukumnya baik dari Undang-Undang Dasar 45 ataupun kemudian Undang-Undang nomor berapa tadi 12 ya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Jadi kalau saya melihat semacam ini ya berarti masih jauh ini kebebasan akademik masih menjadi barang mahal. Ya, apalagi kalau kemudian banyak pejabat rektor yang kemudian merangkap jabatannya ya dengan jabatan-jabatan BUMN dan sebagainya yang kesannya itu ada hadiah sehingga kemudian dia menjadi kepanjangan dari oligarki kekuasaan. Kalau ini yang terjadi ya sudah kita bisa bayangkan bahwa benar-benar tidak usah ngomong demokrasi lah, benar-benar demokrasi kita sudah mati kalau kayak gitu. Jadi artinya memblokir kebebasan akademik dan sebagainya seperti kasus di BEM UI ini menjadi catatan hitam lagi. Jadi bagi pihak kampus ya, seharusnya kampus melindungi kebebasan akademik selama kemudian dilakukan dengan terbaik, selama ada etika, selama kemudian ada alasan-alasan. Jadi ya biasalah kalau jadi pemimpin itu ya memang harus dikritik. Kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi pemimpin, apalagi dikritik oleh mahasiswa dengan sebuah data, sebuah analisa sehingga kemudian bisa memperbaiki diri. Demikian Mas Aziz. Ya, baik Bung, sebagaimana yang sudah Anda singgung tadi ya, ini dikabarkan juga kan bahwa rangkap jabatan Rektor UI atau Universitas Indonesia yang Bapak Ari Kuncoro sebagai Wakil Komisaris Utama di
salah satu perusahaan BUMN, ini dalam pandangan Anda, ini apakah ini juga termasuk maladministrasi atau bagaimana ini? Ya, kalau menurut saya mau administrasi dan silakan dibuka undang-undangnya, kemudian monggo kita cross check. Atau secara etika sebenarnya juga harus kemudian mengundurkan diri salah satu. Kalau ingin menjadi komisaris BUMN ya mengundurkan diri dari rektor, kalau ingin jadi rektor ya mengundurkan diri dari BUMN. Agar apa? Tidak ada konflik kepentingan. Jadi kalau kemudian ternyata di situ memang adalah bagi-bagi tadi jatah tadi itu kan akhirnya kemudian rektor akhirnya menjadi kepanjangan dari oligarki kekuasaan karena dia juga ewu pakewu. Satu sisi dia sudah dikasih hadiah kan gitu. Oleh karena itu disinilah sebenarnya pentingnya membangun kesadaran. Kalau saya sih seringkali filosofi Pancasila itu sebenarnya adalah membangun kesadaran. Jadi sadar Tuhan itu menjadi penting. Kalau sudah sadar Tuhan itu berarti kan adanya pertanggungjawaban, maka kemudian akan muncul sadar diri. Makanya funding folder kita itu membahasakan sadar Tuhan itu akhirnya muncul sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kembali kepada bagaimana membangun sadar tadi itu. Jadi bukan hanya sekedar Pancasila itu sebagai topeng saja, tetapi bagaimana kemudian nilai-nilai Pancasila itu memang harus dibangun dari kesadaran Tuhan, sadar diri, kemudian sadar hidup. Dan biasanya kalau salah satu tidak ada dalam kesadaran tiga yang saya sebut, maka pasti ada masalah. Maka ada sadar masalah. Sadar masalah itu kemudian dibahasakan harus musyawarah, mufakat, mencari solusi yang terbaik, dan yang kelima baru sadar bahagia. Funding folder kita membahasakan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rupanya keadilan sekarang ini juga sulit kita dapatkan di negeri ini, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat, bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan orang-orang yang punya kepentingan, bukan orang-orang yang punya duit saja. Demikian, Mas Aziz. Ya, baik Bung. Terus kemudian kalau kita mencermati ya, sebagaimana yang sudah Anda sampaikan tadi beberapa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh teman-teman mahasiswa kita, apakah ini menunjukkan bahwa rezim saat ini mengalami gejala paranoid nih terhadap gerakan mahasiswa? Seandainya iya, itu mungkin apa kira-kira indikasinya ini menurut Anda nih? Ya, indikasinya jelas tadi udah ada berbagai kasus ya, ada berbagai kebebasan akademik yang masih menjadi momok ya, menjadi momok bagi rezim. Maka guyonannya BEM UGM kan kemarin menyebutkan orde lebih baru kan gitu ya, bukan orde baru tapi orde lebih baru lagi. Jadi kampus seakan ini jadi perpanjangan tangan kehendak pemerintah. Jadi mimbar akademik harus kemudian dihargai, tapi ada etika tadi itu, termasuk di dalam penyampaiannya para akademisi, para mahasiswa juga tidak melepas dari etika tadi itu, karena kita punya etika. Apalagi di era digital ini, Mas, di era digital ini kita tidak hanya memiliki kemampuan digital skill, tetapi ada digital etik. Jadi ada netiquette. Indonesia ini nomor 2 negara yang paling buruk perilaku netizennya di dunia. Ini kan menyakitkan sekali. Padahal negara kita penuh terkenal sopan santun. Oleh karena itu juga kita perhatikan. Jadi di dunia digital tidak hanya memenuhi digital skill, tetapi digital etik, digital culture-nya, digital culture, dan kemudian digital safety. Digital culture itu berarti ada nilai-nilai yang harus dipahami, ada nilai-nilai yang harus dibangun kesadarannya yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita bicara fakta dan data ya justru semakin menunjukkan bahwa kampus hari ini seakan-akan menjadi perpanjangan tangan kehendak pemerintah. Kalau ada dosen yang kritis pun kemudian dipersekusi, kemudian kemudian ditekan dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa ada satu hal, ada yang salah di dalam mengelola negeri ini, termasuk dalam hubungannya dengan dunia akademik. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bagi kita untuk kembali Indonesia menjadi jauh lebih baik. Ya, baik. Kemudian apakah sekarang ini terjadi upaya seperti kebijakan normalisasi kehidupan kampus atau badan koordinasi kampus gaya baru yang dikeluarkan oleh rezim saat ini nih? Lalu bagaimana cara dan pendekatan dari universitas untuk membungkam gerakan mahasiswa ini dalam pandangan Anda ini?
Loh, kalau tanya caranya ya tanya mereka gitu. Saya bukan rektorat, tapi kalau berpijakan pada Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, maka seharusnya rektorat memahami tentang kebebasan akademik itu. Karena undang-undangnya jelas, Mas, tadi yang sudah saya sampaikan, pasalnya juga jelas. Jadi ini persoalannya adalah bagaimana kemudian ketika penentuan rektor itu ditentukan oleh presiden misalnya. Sekarang misalnya penentuan rektor itu harus dipilih oleh presiden. Maka dari sini akan ada pertanyaan. Nah, jangan-jangan nanti rektor menjadi kepanjangan dari oligarki kekuasaan. Dari oligarki kekuasaan yang paling bahaya. Kalau terjadi oligarki kekuasaan itu akhirnya merusak segalanya. Jadi kalau oligarki kekuasaan politik dan oligarki kekuasaan ekonomi mendominasi di negara ini, maka aturan apapun diterjang, Mas. Tadi aturannya jelas tadi, itu kan diterjang. Nah, kalau kayak gitu berarti kan menghalalkan segala cara. Kalau kayak gini ini harusnya negara katanya supremasi hukum. Tidak. Sekarang hukum itu di tangan siapa yang berkuasa. Inilah yang kemudian para ahli, para pengamat, ya, para tokoh kita yang masih memiliki kepedulian terhadap negeri ini, mereka mengkhawatirkan bahkan mengingatkan agar kita sudah harus hentikanlah oligarki kekuasaan politik dan ekonomi yang sekarang merambah membuat carut marut di negeri ini. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran kita semua dan lebih-lebih pemimpin-pemimpin di negeri ini. Ya, baik Bung Dokter ini. Kemudian apakah ada ini indikasi bahwasannya Pancasila itu digunakan sebagai alat penjinaan dalam kooptasi atau penundukan, maksud kami penundukan dengan represi ini? Ya, masyarakat kita ini sekarang sudah melek teknologi, Mas, sudah melek digital. Jadi mereka sudah bisa menganalisa, mereka juga bisa membandingkan. Oleh karena itu sebenarnya ketika siapapun yang berkuasa, siapapun yang ada dalam pemerintahan, mestinya harus menyadari bahwa masyarakat kita ini sudah pintar, masyarakat kita ini sudah melek teknologi. Jadi mereka juga bisa membandingkan informasi A, ketika dulu ngomong A, sekarang ngomong B, ya. Anda juga bisa lihat rekam jejaknya teman-teman sekalian. Yang mereka yang ngomong saya Pancasila, saya Indonesia, ternyata faktanya koruptor di negeri ini, kan gitu. Oleh karena itu kemudian masyarakat ini sudah pandai, masyarakat ini sudah melek digital. Maka pemerintah pun juga harus menyadari itu dan bagaimana kemudian membangun sinergitas. Saya seringkali mengatakan di era digital ini adalah salah satu kompetensi lunak yang harus kita kuasai adalah bagaimana tentang kompetensi innovation, ya, inovasi dan kemudian collaboration. Maka sudah saatnya kemudian negeri ini sadar untuk terus berinovasi, berkolaborasi dengan rakyatnya, berkolaborasi dengan siapa saja. Demi apa? Demi kepentingan kemajuan negara dan bangsa ini. Bukan rakyat malah dicurigai macam-macam dan sebagainya. Baik Bung, ini terakhir ya Pak Dokter, ini bagaimana upaya konkret untuk solidisasi gerakan mahasiswa, lalu kemana arah perjuangan yang seharusnya dituju oleh teman-teman mahasiswa kita ini? Yang pertama, mahasiswa harus bisa mengenali potensi dia. Jadi kalau dia sudah mengenali potensi, kemampuan, potensi yang luar biasa, maka kemudian yang kedua harus punya andil besar dalam penyelamatan bangsa. Maka mahasiswa harus punya visi besar bagaimana menyelamatkan negara ini. Jangan mau terkotak-kotak oleh kepentingan pragmatis, politik pragmatis, apalagi oligarki kekuasaan. Karena mereka kan juga diiming-imingi itu, Mas. Jadi mereka diiming-imingi, nanti kalau kamu udah lulus, nanti kamu dapat jabatan ini. Makanya kemudian agar moral force itu tetap terjaga, maka harus memiliki visi besar. Ya, visi besar itu adalah bagaimana kebaikan negeri ini. Bagaimana negeri ini bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan nyaman, damai untuk semua warganya, ya. Karena rahmatan lil alamin itu adalah benar-benar terjadi ketika memang semuanya merasakan kedamaian, semuanya merasakan keberkahan, dan keberkahan itu tidak lain kita harus kembali kepada aturan Allah. Nah, kalau kita bicara tadi kesadaran Tuhan tadi itu menjadi hal yang penting lagi. Jadi bagaimana sekarang kita
mengedukasi masyarakat untuk membangun sadar Tuhan, sadar akan hubungan dia dengan Allah. Dan itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Justru ketika menjalankan, misalnya umat Islam, ketika menjalankan syariatnya, menjalankan aturan Islam, maka otomatis itu sudah lewat itu. Sila pertama sudah otomatis bisa diamalkan kan gitu. Jadi sebenarnya jangan benturkan itu Pancasila dengan agama, karena sebenarnya Pancasila tidak kemudian anti agama. Dan ini sekarang ada upaya-upaya menjadikan Pancasila diperas jadi Trisila sampai jadi Ekasila. Oleh karena itulah kenapa tadi saya mengatakan pentingnya membangun 5 kesadaran. Yang pertama adalah sadar Tuhan. Sadar akan hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Sehingga kemudian muncullah sadar diri bahwa kita ini hamba, kita ini manusia, kita ini ciptaan Tuhan. Jangan semenang-menang. Maka ada ketiga adalah sadar hidup. Untuk apa sih hidup itu? Dan biasanya kalau orang tidak sadar dari 3 ini, misalnya tidak sadar Tuhan, atau tidak sadar diri, tidak sadar hidup, pasti ada masalah. Maka sadar masalah itu jadi penting untuk kita bisa mengevaluasi diri, dan yang kelima adalah sadar bahagia. Menurut saya, mari kita bangun, mahasiswa harus membangun pula 5 kesadaran ini, dan tentunya para orang tua, tentunya para dosen, para rektor juga harus lebih lagi membangun 5 kesadaran ini. Apa itu? Sadar Tuhan, sadar diri, sadar hidup, sadar masalah, dan sadar bahagia. Inilah yang saya sebut dengan istilah Pancasadar. Demikian, Mas Aziz. Baik, Bung Dr. Nasrul Syarif. Ya. Ini luar biasa pencerahannya ini. Terima kasih atas kesempatannya ya bisa hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Ya, semoga Anda beserta keluarga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah Bung Dr. Nasrul Syarif. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Pemirsa, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, serta tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate dari KC News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.